Halo Fragrance Lover, balik lagi sama saya Yayat di sini. Anak apa ya? Bukan anak haram sih ya. Anak pulau yang suka banget sama parfum. Dan karena nggak banyak komunitasnya di tempat saya, jadi saya pengen ngobrol sama kamu aja yang ada di seluruh Indonesia ini. Dan kali ini saya pengen nge-review dua parfum ini, dua parfum yang kayak daily driver saya gitu ya, dari Bulgari Pour Homme Extreme sama Estée Lauder Pleasure yang edisi 100 ml kali ini. Kalau kamu penasaran kayak gimana wangi dan juga reviewnya, tonton sampai habis video saya satu ini. Oke, pertama kali mungkin saya pengen nge-review satu ini aja dulu kali ya. Ini masih kotakan soalnya. Yang satu ini mungkin bisa dibilang parfum sejuta umat karena yang pakai ini udah banyak banget di mana-mana. Dan sejujurnya dulu pertama kali pakai parfum ini itu pas masih awal-awal zaman kuliah tahun 2011-2012 something sih, karena pas SMA ada teman satu pakai parfum ini yang edisi udah lama banget. Itu wanginya enak banget, tapi saya pakainya itu udah reformulasi kali ya, karena ketika saya pakai dan teman saya itu ada dua orang yang pakai ya, itu wangi mereka mirip, tapi ketika saya pakai itu wanginya berbeda. Dan setelah saya tanya-tanya juga ke teman-teman yang doyan parfum, Bulgari Extreme ini ternyata mengalami reformulasi juga kayak parfum-parfum yang populer lainnya. Jadi Bulgari Extreme ini di launching tahun 1999 dan the notes behind this fragrance itu Jacques Cavalier ya. Top notesnya sendiri itu ada coriander, lavender, galbanum, tea, grapefruit, neroli, petit grain, and bergamot. Kemudian di middle notesnya itu ada nutmeg, pepper, balsam fir, guaiac wood, Brazilian rosewood, and cardamom. Di base note-nya itu ada iris, sandalwood, musk oakmoss, dan cheddar gitu. Nah, untuk parfum sendiri tipenya ini woody aromatic, tapi kalau di saya sih jatuhnya itu kayak ke fresh fragrance ya, bukan ke arah woody lagi. Nah, parfum ini lebih main course-nya itu citrus, bukan benar? Apa namanya bisa woody aromatic itu sih? Wah. Nah, parfum ini saking hype-nya, saking banyak banget orang yang suka, itu KW-annya itu ada di mana-mana, bertebaran di mana-mana, tapi sayangnya tidak ada satupun dari parfum itu yang mendekati sama wangi khasnya Bulgari Extreme ini yang ada notes green tea, Bulgarian green tea-nya itu. Ya, wanginya malah jatuhnya itu kayak ya udah bawa muski-muski tajam-tajam gitu. Nggak ngerti deh gimana ngejelasin untuk parfum KW ya. Tapi kalau yang ini it's good one to use for daily use gitu. Dan untuk ketahanannya sendiri itu memang ini super long lasting banget sih. Dan ini menurut saya nggak cloying sama sekali, walaupun pakainya juga banyak. Makan orang lain nganggap gitu kayak jadi pengharum ruangan gitu ya. Ada wangi-wangi yang nggak enak gitu, kita disuruh datangin masuk sana yang buat ngilangin baunya gitu. Kayak emang gue harus ngapain, cuma diem doang bisa ngebantu mereka gitu ya. Yes, ini karena parfum yang satu ini itu bisa nyenengin orang-orang di sekitar kamu. Untuk harga sendiri dulu ketika saya pertama kali beli masih dapat harga 325.000, tapi sekarang di tahun 2020 ke atas itu harganya sudah mencapai 600 sampai 700.000 rupiah. Bahkan di counter sendiri itu paling murah itu pun pas diskon harganya 900 ribuan, tapi ketika nggak diskon itu di angka 1,2 juta saya lihatnya. Ya nggak worth the price banget sih. Kalau tahu beberapa tahun silam tuh bisa dapat 325, sekarang udah harganya tuh udah mahal banget gitu, 2 kali lipatnya paling murah ya. Terus untuk user experience ya ketika saya pakai ini gimana ya, ya enak sih, enak banget, safe banget untuk saya pakai gitu. Baunya itu segar, tapi ketika kita emang pakainya itu agak banyak, jujur aja sih cloying, jatuhnya ke hidung saya pribadi itu cloying. Tapi ketika orang lain yang cium, mereka senang-senang aja gitu, nggak ada yang protes sekalipun sampai saat ini. Bahkan ada yang nanya, kamu pakai Bulgari Extreme enak banget, kamu pakainya berapa botol gitu, padahal cuma pakainya beberapa cuts ya, mungkin 8 cuts aja kali ya gitu, tapi wanginya udah kayak orang lain langsung notice kalau saya itu pakainya Bulgari Extreme. Nah, bagi orang-orang yang nggak tahu perbedaan wangi Bulgari Extreme ini yang original sama yang isi ulang gitu ya, atau mungkin yang KW-KW, ada satu notes yang khas Bulgari banget yang nggak bisa ditiru sama parfum manapun gitu. Saya nggak tahu parfumnya apa nih notesnya itu dari apa, yang pasti it's a good one gitu loh, yang ngebuat Bulgari ini selalu berjaya sampai sekarang. Dan
to be honest sih, Bulgari Extreme ini emang punya saudara yang namanya Bulgari Polhom. Botolnya itu sama persis, plek-tiplek, nggak ada bedanya. Cuman bedanya itu ada di sininya aja nih, tulisan Extreme-nya. Dia nggak ada tulisan Extreme, tapi kayak Polhom aja, wanginya pun ya nggak ada bedanya, sama gitu loh, ketahanannya sama, terus SPL-nya juga sama. There's nothing different. Nah, kenapa sekarang tahun 2020 Bulgari Extreme ini sudah tidak keluar lagi di situs bulgari.com-nya, dan kata orang-orang sih ini sudah discontinue. Jadi kalau seandainya kamu memang doyan banget sama Bulgari Extreme, terus pengen dapetin spare-nya, buruan deh beli mumpung masih ada dan belum hilang gitu. Ya sebenarnya kalaupun Bulgari Extreme ini sudah nggak ada lagi, kamu masih bisa kok pakai Bulgari yang versi Polhom yang mirip kayak begini, baunya nggak ada bedanya. Cuman kan ada yang fanatik banget tuh sama Bulgari Extreme, nggak pengen ganti yang lain, pengennya pakai Bulgari Extreme aja. Ya udah, monggo, itu harganya udah lumayan sih sekarang ya. Testernya itu di harga 600 something, kalau yang produknya sekitar 700 something itu di online. Tapi kalau di counter ya mungkin masih ada sisa yang bisa kalian dapatkan di harga 1 juta ke atas. Tapi menurut saya sih saran dari saya yang doyan banget beli parfum online, mending online aja. Karena kalau di online itu kamu nggak perlu bayar pajak yang tinggi, kemudian kamu nggak perlu bayar perintilan segala macam kayak di outlet yang harus bayar karyawan, harus bayar sewa toko, harus bayar promosi segala macam gitu. Dan harganya itu bisa mencapai setengah harga dari parfum yang di online itu sendiri gitu. Dan kalau kamu pengen coba cari parfum yang klonnya ini, jujurnya klonnya sampai sekarang belum ada yang sama persis kayak gini, bahkan nyampe 80% pun nggak ada. Itu paling mentok di angka 50% kali ya bagi saya. Itu dari miliknya Lin Yang Silverlight. Itu aja cuman sekelibat aja miripnya. Yang lainnya itu nggak mirip sama sekali, serius. Dan itu pun wanginya cepet banget hilang. Harganya sih 110.000. Dibandingkan sama ini harganya 600-700 ribu something, ya pastilah ada harga, ada kualitas gitu ya. Terus di sini juga ketulis kalau Bulgari Polhom Soir, bacanya Soa, itu mirip banget sama ini. But actually it's not, nggak mirip sama sekali Bulgari Polhom Soir ya. Jadi ini lebih ke arah segar, sedangkan yang Soir itu lebih agak ke kalemnya itu, ke lebih wangi gelap gitu ya. Mungkin khusus buat malam aja sih gitu. Next, kita mungkin udahan dulu sama parfum yang ini. Kita coba review satu daily driver yang lain. Daily driver kayak pakai handphone doang, lihat. Kalau saya sih suka banget sama Estee Lauder ini ya. Gak tahu kenapa, sebenarnya ini banyak banget yang mirip banget parfum ini, tapi saya stucknya sama yang ini. Karena ya user experience pertama kali pakai sih emang nggak begitu asik sih wanginya ya. Kayak wangi wangi odol kali ya. Tapi ketika orang lain yang nyium, enak banget gitu. Saya pernah nyobain ke temen parfum ini, wanginya tuh enak, seger. Segernya itu bukan seger yang murahan tapi ya. Nih. Ini Estee Lauder yang Pleasure for Men 100 ml. Tapi sayangnya ini bukan EDT, EDP ataupun ED yang lainnya, tapi adalah Eau de Cologne. Yes, Cologne. Kalau Cologne pasti berbeda dong kualitasnya sama EDT, EDP. Tapi jangan salah, untuk ketahanannya sendiri ini nggak kalah kok sama yang EDT, cuman belum nyampe ke varian yang EDP gitu. Wanginya cukup tahan lama sih menurut saya. Iya sih, wanginya itu mirip banget kayak produk-produk pembersih. Misalnya mungkin kamu semprotin Windex gitu ya, atau mungkin pembersih kaca gitu, baunya itu segernya itu kayak begitu, tapi bukan sama persis kayak wangi pembersih kaca ya, cuma wangi segernya mirip banget kayak begini. Kemudian diikuti sama notes buah-buahan yang lainnya yang ngebuat parfum ini terasa sangat segar banget dan lebih terkesan ke fruity gitu. Coba kita lihat nih apa aja notesnya. Untuk notesnya itu ada watery notes, kemudian ada wangi nektarin. Nektarin itu wangi yang mirip banget kayak wangi wangi peach gitu, masih seangkatan sama peach ya. Kemudian ada bau grapefruit, dan di middle notes-nya itu ada coriander, ginger, lavender, pepper, rose, geranium, dan pimento gitu. Pimento ini apaan nih? Pimento bau cabe katanya. cabe bule ya. Kemudian di base note-nya itu ada wangi sandalwood, benzoin, oak moss, dan ebony tree. Jatuhnya itu kayak ke woody di base note-nya ya. Tapi menurut saya sih dari opening sampai di base note-nya itu kesan segarnya itu masih ada gitu. Untuk tipe
aromanya sendiri itu merupakan aromatic spicy, dan main accords-nya itu lebih ke fresh spicy gitu. Jadi banyak banget rempah-rempahan yang ditanamkan di parfum ini, yang wanginya itu malah jatuhnya itu ke parfum yang segar. Kalau seandainya kamu suka pakai parfum dari Versace Pour Homme misalnya gitu, itu wanginya mungkin masih bisa sekelas sama ini, dan ini mungkin masih bisa dibilang blue fragrance sebenarnya, walaupun bentukannya bening kayak begini. Terus apa lagi ya? Oh iya, untuk parfum yang mirip sendiri ini sebenarnya lumayan banyak yang mirip sih. Kalau kamu pernah cium bau Calvin Klein yang Eternity, ini wanginya mirip. Kemudian kalau kamu pernah cium wangi Jaguar yang Pour Homme yang botolnya warna biru, itu wanginya mirip. Tapi ada notes nectarine-nya kali yang ngebuat dia berbeda sama parfum-parfum yang saya sebutkan tadi. Gitu. Dan untuk pakai sehari-hari, ini lumayan oke sih. Nggak nge-cloying, nggak ngeganggu orang ya. Walaupun kalau seandainya kamu punya teman yang sedikit sensitif sama wangi-wangi parfum, mungkin dia nggak begitu suka sama parfum ini. Tapi kalau orang lain yang suka wangi-wangi yang clean, yang wangi yang fresh, they will love it. Dia pasti suka banget sama parfum ini gitu. Walaupun nggak yang suka-suka histeris gitu, tapi kayak it's a good one gitu. Apalagi dulu saya sempat datang ke sebuah acara, ketemu sama tante ya, bukan tante beneran gitu. Tante nyium, Mas wanginya enak banget gitu, pakainya apa? Oh saya cuma pakai parfum sehari-hari aja kok tante gitu. Ya berarti it's compliment getter menurut saya begitu. Untuk harganya sendiri ya lumayan sih sebenarnya ya untuk wangi yang kayak begini. Estée Lauder Pleasure for Men ini bisa dibanderol dari harga 900 ribuan sampai 1,1 juta di online gitu. Kalau di outletnya itu nggak ada yang jual kayaknya. Soalnya saya selalu nyari ini, sulit banget dapatnya. Waktu itu saya pertama kali punya isi 30 ml itu belinya di Hong Kong. Dan di Hong Kong itu juga edisinya sudah terbatas banget, mungkin karena mau discontinue kali ya, tapi kayaknya belum discontinue deh. Di situs Lauder ini masih ada, bisa kita beli online gitu. Untuk yang saya beli kemarin ini dapatnya di mana ya? Capital Perfumery kali ya. Itu harga yang ditawarkan masih 500 ribu rupiah, dan ini original banget. Ini bukan tester, tapi ini dapatnya yang produk gitu. Kalau kamu penasaran gimana baunya, buruan beli juga. Dan menurut kamu pertama kali pakai, itu pasti nggak begitu suka kayak apaan nih gue baru parfum mahal-mahal yang lebih murah dari ini lebih enak baunya, pasti banyak. Tapi sebenarnya kalau kamu sudah lama pakai ini, itu baunya memorable banget, dan user experience-nya emang nggak begitu asik sih di kita pakai sendiri. Tapi ketika orang lain yang pakai, itu wanginya enak, serius. Waktu itu ya eksperimen lah seperti biasa gitu kan, pengen cium bagaimana sih bau parfum ini ketika orang lain yang pakai, terus saya yang nyiumin gitu baunya enak serius. Tapi ketika kita yang pakai ya baunya biasa aja gitu. Bahkan kadang sempat mikir dulu waktu pertama kali punya, ini kok kayak bau odol ya gitu, nggak ganggu, cuman ya kayak bau habis sikat gigi gitu. Coba deh kalau kamu belum pengen beli kayak gimana, terus kamu pengen tahu baunya gimana, coba kamu kumur pakai mouthwash, kawak gitu, buang, terus udah kamu ciumin aja baunya itu, kayak begitu baunya, serius. Gini. Dan untuk occasionnya sendiri ini office scents oke. Kemudian untuk casual juga oke banget. Tapi untuk untuk acara pantai-pantai oke juga sih. Tapi untuk acara yang di musim dingin mungkin nggak dulu kali, musim dingin kayak ada salju di sini. Maksudnya kayak pas hujan-hujan gitu. Still good one, tapi nggak gitu cocok sih baunya ya. Ini ketika kita panas-panasan, baunya ini performance-nya baru keluar. Oke punya begitu. Ya udah, demikian dulu review saya ngomongin soal Bulgari Extreme sama si Estée Lauder Pleasure kali ini. Kalau kamu suka silakan komen. Kalau kamu suka silakan di like, nggak suka boleh di dislike. Terus kalau kamu pengen saya nge-review parfum yang lainnya, silakan komen di bawah aja, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya saya masih bisa punya semangat buat review parfum-parfum lainnya gitu. Oke, itu aja, sampai jumpa di review lainnya. Semoga sehat selalu.